Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ikhwatul iman, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dalam bentuk kesehatan dan juga keselamatan kita, dalam bentuk kenyamanan kita masih menjadi orang-orang yang dekat dan terus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita semuanya sibuk dalam aktivitas kita, dalam kerjaan kita, tapi kita masih meluangkan waktu kita untuk kembali dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan juga semoga Allah menambahi keimanan kita. Para jamaah ikhwatul iman, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan kesucian jiwa, bahwa kita tahu bahwa manusia itu Allah karuniakan kepada kita ada 3 jenis jiwa yang Allah tanamkan dalam diri kita, yang Allah berikan pada manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. An-nafsu al-mutmainnah, dan dijelaskan dalam ayat Al-Qur'anul Karim bahwa jiwa yang tenang itu akan selalu membawa kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang ini senantiasa mengajak kita untuk taat kepada Allah. Jiwa yang tenang ini untuk selalu membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini an-nafsu al-mutmainnah. Yang kedua disebut dengan an-nafsul lawwamah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah, dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. An-nafsul lawwamah itu juga salah satu macam nafsu atau jiwa yang ada pada diri manusia, dan itu selalu mencela diri kita, mencela diri kita. Dari kata laum itu mencela. Setiap muslim atau setiap manusia yang dia melakukan keburukan, mungkin pada saat dia melakukan keburukan itu tidak menyadari bahwa hal itu buruk, atau ada rasa suka dengan keburukan yang ada. Tapi pastinya setelah dia melakukan itu dia mencela dirinya. Kenapa kita melakukan ini? Itu pasti, dan itu memang jiwa kita selalu mencela diri kita ketika kita itu tidak berbuat baik, ketika kita banyak menghambur-hamburkan waktu kita. Misalnya pada saat kita, misalkan contoh, seharian kita beraktivitas dalam hobi kita misalkan, sehingga waktu kita habis. Bahkan untuk istri kita nggak dapat, untuk anak kita nggak dapat. Intinya adalah bagaimana kita ingin, bahasa kitanya itu bagaimana jiwa kita yang penting senang. Tapi setelah itu kita pasti akan didapati bahwa jiwa kita itu akan apa? Akan mencela. Kenapa untuk perkara ini kamu menghabiskan waktu seperti ini? Kalau ada bisikan seperti itu pada diri kita, maka bisikan itu yang disebut dengan an-nafsu al-lawwamah. Itu pasti.
ketika orang melakukan satu keburukan sekecil apapun, setelah keburukan itu dilakukan, pastinya akan muncul ada yang disebut dengan celaan pada dirinya sendiri. Itu ditimbulkan bukan dari nafsul mutmainnah sebenarnya. Ya. Mungkin kita akan mengatakan bagus dong kalau Ustaz, kalau kita punya nafsu lawamah itu berarti bagus. Karena kita mencela keburukan diri kita. Iya, tapi pada saat itu hanya sekedar pada saat itu. Setelahnya akan biasa lagi gitu. Mencela diri kita pada saat itu tidaklah terlalu berpengaruh untuk kebaikan diri kita. Yang bagus, yang baik itu memang nafsul mutmainnah, dia selalu terus gitu ya. Yang kebaikan setelahnya diisi kebaikan itu nafsul mutmainnah. Jadi orang misalkan dia sholat ya, habis sholat wajib, hatinya dia tergerak untuk melakukan sholat ba'diyah misalkan. Tergerak hatinya misalkan, atau sebelum sholat ba'diyah itu tergerak hatinya untuk zikir. Tidak ada buru-buru kita pengen apa, dia pengen keluar dari masjid misalkan, tapi kita tenang zikir terlebih dahulu gitu ya. Itu nafsu mutmainnah yang nyuruh ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan lalu kemudian kita menyesal ya dengan mencela diri kita, itu pada saat itu saja, itu bukan mutmainnah. Itu sebenarnya timbulnya itu dari nafsul lawamah. Yang lawam itu mencela, yang terus mencela diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, dalam Al-Quran disebutkan, yaitu ada yang disebut dengan nafsu al-ammarah bisu. Ini kebalikan dari yang al-mutmainnah, jiwa yang selalu menyuruh kita kepada keburukan ya. Jiwa yang selalu menyuruh kita kepada keburukan. Tidak pernah dia menyuruh kita kepada kebaikan, sekecil apapun. Ketika kita mau sholat, nggak usah sholat waktunya masih panjang misalnya. Ketika kita mau sedekah, jangan, kamu masih punya anak-anak, akhirnya nggak jadi sedekah. Ketika kita mau birrul walidain, biarkan aja orang tua kamu datang ke sini baru kamu kasih misalnya. Akhirnya apa? Kita tidak pernah mau melakukan kebaikan. Ketika kebaikan-kebaikan itu terhalangi oleh kita, yakinlah yang menghalangi itu adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu. Dan ini semuanya ada dalam diri kita semua, ikhwatal iman azza-jalla. Semua tiga macam jiwa yang dalam Al-Quran di sini itu an-nafsu, di dalam bahasa kita an-nafsu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga. Dari tiga macam nafsu, tiga macam jiwa yang ada pada diri kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencintai satu, an-nafsul mutmainnah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik agar kita ini punya jiwa yang tenang, jiwa yang selalu membawa kepada kebaikan-kebaikan kita ya, Allah memberikan ya jaminan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah ya, kalau kita dalam surat Asy-Syams ya, Allah sampai bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang hanya Allah saja boleh bersumpah dengan itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Lalu Allah katakan apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin, demi jiwa yang Allah apa? Ya Allah luruskan jiwa yang baik ini. Wa nafsin wa ma sawwaha. Lalu kemudian nanti terhadap jiwa ini Allah berikan potensi dua dalam diri manusia.
Di antaranya adalah apa? Jalan ketakwaan dan juga jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-fujur itu selalu dibawa oleh nafsu al-amarah bisu tadi. Keburukan itu selalu dipengaruhi oleh nafsul amarah bisu. At-taqwa itu dibawa oleh an-nafsul mutmain. Sehingga seakan-akan di sini yang tidak dianggap itu adalah nafsu apa? Al-lawwamah. Karena keberadaannya itu sebenarnya itu hanya apa? Ya, keberadaan jiwa yang sering mencela kita itu ada nilai baiknya, masih mencela terhadap perbuatan buruk kita. Tapi dari sisi keburukannya bahwa itu bahasa kita itu ngademin kemaksiatan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, diadem-ademinya itu dengan kenapa saya begini. Tapi ketika ada peluang lain, dia tetap tidak ingat tuh celaan tadi. Tidak ingat yang namanya al-laum, celaan, yang namanya an-nadam, misalkan penyesalan, itu tidak memberikan manfaat bagi dia pada saat itu. Sehingga Islam memberikan penjelasan kepada kita kesucian jiwa yang ada pada diri kita agar kita bersih dari an-nafsul ammarah bisu, atau paling tidak membentengi diri kita dari an-nafsul lawwamah, yang kalau kita misalkan mampu mensucikannya, maka kita akan memiliki jiwa yang al-mutmainnah. Jiwa al-mutmainnah itu dia akan menjadi pionir, akan menjadi menjadi pemimpin dalam tubuh kita semuanya. Kita akan selalu dibawa kepada kebaikan. Dan Allah katakan, qad, ayat berikutnya, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung bagi orang yang mau mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa diri manusia yang ada pada diri manusia itu dari nafsul lawwamah dan al-ammarah bisu. Tapi kalau kita tidak ada upaya untuk mensucikan jiwa kita, ikhwatal iman, maka Al-Quran pada ayat berikutnya mengatakan wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan merugi orang yang tidak mau mensucikan, atau sungguh akan rugi orang yang selalu mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Nah, dari sinilah ikhwatul iman azza Allah, permasalahan yang terjadi pada kita kaum muslimin itu adalah bagaimana caranya kesucian jiwa ini bisa kita dapati. Ya. Bagaimana caranya kita ini punya jiwa yang mutmainnah? Bagaimana agar jiwa kita ini tidak dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu? Jiwa kita tidak selalu dibawa untuk untuk mendekati keburukan, untuk mendekati kemaksiatan dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang bagaimana kita memiliki jiwa yang kalau lihat ada orang sedang bermaksiat saja, muncul ghirah kita, kecemburuan kita untuk mengingatkan dia, kenapa Anda masih melakukan keburukan. Itu muncul dari semangat nafsul mutmainnah. Kan ada tuh, ya. Ada seperti misalkan contoh kita saat ini yang terjadi. Ketika saudara kita misalkan di Palestina, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsul mutmainnah kita itu pasti, setiap orang yang punya nafsul mutmainnah membenci yang namanya kezaliman, apapun bentuknya. Maka sebelum kita berbicara tentang konsep agama, tentang keburukan Yahudi dan yang lain-lainnya, tapi coba kita lihat dari konsep kemanusiaan saja terlebih dahulu. Yahudi itu bukan manusia, gitu loh. Ya. Saya katakan Yahudi bukan manusia, kenapa? Al-Quran yang mengatakan al-qiradah, mereka itu kera, monyet. Itu Yahudi. Al-Quran menyebut itu al-qiradah, khasi'in, yang hina. Ya. Kenapa? Karena dia
mengeluarkan kemampuan dia itu bukan kepada sisi kemanusiaannya, sudah hilang. Dari sisi kemanusiaannya itu hilang. Tidak ada yang namanya belas kasihan sedikit pun dalam hati mereka, itu enggak ada. Tidak ada. Antum bisa bayangkan, orang datang ke rumah sakit itu ingin apa? Ingin berobat. Ya kan? Ingin berobat. Pertama, orang datang ke rumah sakit itu satu, lemah. Karena dia sakit. Mungkin untuk lari aja nggak bisa. Kalau orang yang masih memiliki jiwa, hatta misalkan jiwa al-lawwamah gitu ya. Jiwa al-lawwamah, dia pasti menyesali perbuatan itu, tapi ini tidak menyesali sama sekali. Orang yang datang justru sedang berada di rumah sakit dalam keadaan sakit, lalu kemudian rumah sakit itu dibombardir di situ. Ribuan orang mati dalam satu waktu. Berarti kan bukan manusia. Seekor singa saja itu terhadap anaknya ketika diganggu oleh yang lain itu berusaha untuk melindungi, kan begitu. Itu manusia. Itu kera, itu monyet dan yang lainnya gitu. Itu hewan saja. Misalkan lihat kera, anaknya diganggu, pasti dia marah induknya. Ini berarti apa? Lebih dari itu. Tapi Al-Quran pada posisi yang lebih apa? Lebih rendah. Disebut Yahudi itu Al-Qiradah itu karena apa? Karena kerakusannya. Tidak memiliki nafsul mutmain. Ya. Ini salah satu contoh. Tapi bagi kita kaum muslimin, ikhwatal iman azza Allah, apa yang terjadi misalkan di sana? Kalau orang memiliki jiwa yang mutmainnah, paling tidak apa yang terlontarkan oleh lisan kita adalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terlontarkan dalam kita doa, ya, doa untuk kebaikan untuk mereka. Allahumma sabbithum. Terhadap para syuhada, Allahumma gfir lahum. Tidak boleh kita ya sedikit pun kata-kata yang kotor terucap untuk warga kaum muslimin yang ada di Palestina. Siapapun mereka, kalau dia muslim, dia muslimah, maka orang memiliki jiwa yang tenang, pasti dia akan menyuruh kepada kebaikan. Begitupun misalkan contoh ketika terjadi musibah di beberapa tempat yang ada, orang memiliki jiwa yang tenang selalu akan melahirkan husnuzan, berbaik sangka, melahirkan ketaatan, sikap berempati. Orang memiliki jiwa yang tenang itu lisannya dia berhati-hati ketika akan berbicara, ketika akan berkomentar dia hati-hati terhadap komentar yang akan dia tulis, yang akan dia ucapkan. Tidak dimunculkan terlebih dahulu kebencian dia. Allah katakan apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kalian sampai apa? Kebencian kalian kepada suatu kaum itu kalian tidak berlaku adil pada diri antum sendiri. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah memberikan 10 kaidah, 10 amalan agar kita memiliki jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Yang ini wajib bagi seorang muslim untuk mengamalkan. Ya. Jiwa yang tenang ini adalah suatu kemestian yang harus ada pada diri manusia. Sehingga apa? Dia bisa mengalahkan ya, an-nafsu al-lawwamah dan an-nafsul ammarah bisu. Kita ibaratkan misalkan seperti gelas yang kosong. Yang kata para ulama, gelas yang kosong ini kalau setiap setetes air itu berisi kebaikan dan kebaikan terus, sampai ia memenuhi kebaikan, sampai ia memenuhi air tersebut adalah apa? Kebaikan itu memenuhi isi gelas seperti ini, misalkan dia penuh, maka tidak akan bisa masuk an-nafsu al-amarah bisu dan tidak akan masuk an-nafsul lawwamah. Tapi kalau antum isi gelas ini separoh, ya, nafsul mutmainnahnya itu separoh. Kita yang penting sholat 5 waktu kita jalankan misalkan, gitu ya. Tapi perihal amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita jalankan. Itu namanya seperti mengisi gelas itu nafsul mutmainnahnya itu cuma separuh.
ketaatan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah itu cuma separuh. Maka pastinya kalau diisi dengan an-nafsul lawamah masuk enggak? Masuk. Kalau diisi dengan an-nafsul ammarah bisu masuk enggak? Masuk. Itulah jiwa kita. Ya. Jiwa-jiwa kita. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap satu keburukan yang diperbuat oleh manusia, dan keburukan itu adalah dalam bentuk kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi satu titik hitam yang nempel dalam hati dia. Yang kalau istighfar, dia beristighfar, suqila anhu, dicongkel tuh. Yang tadi sudah tertanam dalam hati kita itu dicongkel lagi. Tidak ada lagi, hati menjadi bersih lagi gitu. Tapi kalau kita membiarkan keburukan itu ada pada hati kita, maka satu titik hitam ditambahkan lagi satu titik hitam, ditambahkan lagi satu titik hitam, hatta ta'lu wa qalba, sampai keburukan itu memenuhi hatinya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada jalan keimanan masuk ke dalam hatinya, dan tidak ada jalan kekufuran keluar dari hatinya. Allah justru datangkan apa? At-tab'u, yaitu apa? Dia gemboknya di situ. Tidak ada jalan keimanan bisa masuk ke dalam dirinya. Dinasihati atau tidak dinasihati. Kenapa? Karena an-nafsul ammarah bisu, an-nafsul lawamah telah menguasai hatinya. Itulah seperti orang-orang Yahudi. Tidak memiliki sedikit pun kasih dan sayang yang ada pada diri dia. Tidaklah kita bertanya tadi tentang masalah agama, tapi sisi anda itu manusia atau bukan gitu, ya kan? Tapi antum melihat, berbanding kebalik, ketika ada seorang misalkan tentara Palestina, dia menguasai satu wilayah kecil, satu distrik di salah satu wilayah Palestina yang selama ini dikuasai oleh Zionis, dikuasai itu pada saat itu. Lalu kemudian di dalamnya ditemukan ada orang yang sudah tua, di dalamnya ditemukan ada wanita-wanita di situ, di dalamnya ada anak-anak di situ. Apakah mereka dibunuh semua? Apakah mereka dimatiin? Mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Tapi apa tentara Muslim dia mengatakan? Nafsul mutmainnahnya dia mengatakan, la takhaf, jangan kalian takut, ana muslim, saya muslim. Kita punya adab. La naqtul an-nisa, kami tidak pernah dalam perang itu diajari untuk membunuh wanita. Wala naqtulu sibyan, tidak membunuh anak-anak. La naqtul aulad. Wala naqtulu al-qawaid, laki-laki yang dia sudah tua renta. Tidak, silakan Anda tenang tinggal di wilayah ini. Coba bisa bayangkan. Beda sekali sisi kemanusiaannya antara orang yang dalam hatinya berisi nafsul mutmainnah dengan orang yang dalam hatinya itu adalah an-nafsul ammarah bisu. Nah, bagaimana kemudian kita mendidik diri kita agar kita punya jiwa yang tenang, kesucian jiwa kita bagaimana caranya? Yang pertama ya adalah dengan menempa diri kita ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kata para ulama ya, atau kata Fadilatul Syekh mengatakan at-tauhidu aslu tazkiyati an-nafs. Mentauhidkan Allah itu adalah prinsip dasar kesucian jiwa kita. Orang kafir boleh mandi pakai sabun semahal apapun. Ya. Orang-orang di luar Islam boleh dia sampoan rambutnya itu dengan sampo yang mereknya luar biasa, harganya mahal, uangnya luar biasa. Orang musyrik itu silakan dia bersih secara fisiknya, tapi Al-Quran tetap mengatakan apa? Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Apa yang najis? Hatinya, jiwanya. Kenapa? Karena tidak ada ketauhidan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berjalan dari ujung jalan, lalu kemudian
Dari ujung jalan sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh sudah berlalu, sudah selesai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telat karena ternyata beliau itu junub, sehingga dia perlu mandi dan segala macamnya. Lalu kemudian ketika datang ke masjid sudah selesai. Tapi ketika lihat akan berpapasan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah menyelinap dia. Malu kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena telat datang ke masjid untuk sholat berjamaah sholat subuh. Itu bisa bayangkan, jiwa yang tenang, dia seperti itu punya rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau sahabatnya memiliki sikap seperti itu, ya. Karena ini harus disampaikan, ini ada ilmunya, kata ya dalam para ulama ketika menjelaskannya. Rasulullah keluar juga dari jalan itu, mencegat di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu jalan, tetap berpapasan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma bika ya Abu Hurairah? Apa yang terjadi pada dirimu wahai Abu Hurairah? Kenapa Anda mau berhadapan, mau jalan pada kita? Kenapa berpaling? Ada kesalahan apa ini? Ya Rasulullah, saya malu karena saya najis. Apa yang kata Abu Hurairah? Saya najis. Maksudnya adalah apa? Saya ini dalam keadaan junub. Ya, mungkin di situ saat itu keadaannya tak karena lagi dingin, musim dingin dan segala macam. Sehingga kata Rasul apa? Rasulullah mengatakan innal muslima la yanjus. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Ya. Muslim itu meskipun badannya dia berhadas besar, ya, berhadas besar nih, karena junub misalkan, kan hadas besar, harus apa? Harus mandi. Kalau hadas kecil harus wudu gitu. Tapi ketika Abu Hurairah mengatakan ya bahwasanya saya najis, maka innal muslima la yanjis. Seorang muslim itu tidak najis. Muslim itu suci. Kenapa? Suci dengan ketauhidannya. Contoh yang lain, kasus misalkan ketika Ammar ya melihat ayahnya itu disiksa di awal-awal Islam, Ammar bin Yasir ya, Yasir disiksa, ibunya juga disiksa yaitu Sumayyah, ditombak pada kemaluannya, dan riwayat itu pada dadanya, tewas, gugur, mati syahid di hadapan anaknya. Penderitaan yang luar biasa itu nyata sekali di hadapan wajah sang anak ini, Ammar. Sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Ammar, kamu mau nasibnya sama dengan ayah dan ibumu ini? Kamu cuma mengatakan saja dengan lisanmu itu bahwa Tuhan kamu itu Lata dan Uzza, Manat dan Hubal, itu Tuhanmu. Ya. Ada rasa kekhawatiran bahwa nasibnya juga sama sebagaimana ayah dan ibunya, dan keimanan dia memang tidak sekuat itu. Maka keimanan itu maratib, bertingkat-tingkat. Akhirnya Pak lisannya mengatakan, ya Lata, Manat, ya Uzza, Hubal, itu Tuhan saya. Selesai, ya kan? Bebas tuh. Akhirnya Pak, ya sudah, kamu lepas, ya kamu selamat. Dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menangis, mengadukan perihal apa yang terjadi terhadap ayahnya dan ibunya, dan yang akan terjadi pada dirinya kalau dia ya tetap kekeh dengan apa yang dia ucapkan tadi. Dia tetap tidak mau mengucapkan seperti yang tadi dia ucapkan. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana keadaan hatimu? Ya, istafti qalbak. Coba minta pada hatimu. Bagaimana keadaan hatimu ketika lisanmu mengatakan Tuhan saya Lata, Manat, Uzza? Bagaimana itu lisan? Bagaimana hati anda? Ya, qalbi mutmainnun billah. Hatiku itu tetap tenang dengan keimananku kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nilai kesucian. Tauhid itu adalah sebuah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita.
Orang-orang kafir kelak pada hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir dia datang kepada Rasul membawa, ini adalah amal baikku ya Allah. Ini amal baikku. Aku telah membela ini, aku telah membantu ini, aku telah melakukan kebaikan-kebaikan di dunia selama ini, begini dan begini yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mentauhidkan Allah? Mentauhidkanku? Apakah engkau beriman kepadaku? Amantum bi? Apakah kalian beriman kepadaku selama di duniamu? Ternyata tidak. Faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan seluruh amal-amal dia itu seperti debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Maka ini poinnya pertama. Maka di sini dikatakan tauhid itu adalah awwalu ma yajibu 'alal Islam, ya, 'alal insani lidukhuli fi dinil Islam. Tauhid itu adalah awal pertama kali orang bisa disebut muslim, itu tauhid. Dan mentauhidkan Allah itu adalah akhir seseorang syarat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengotori tauhid adalah syirik, sekecil apapun. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu adalah bukan apa? Ya, bukan perkara-perkara yang kalian meninggalkan sholat kalian karena kemalasan kalian meninggalkan ini dan yang lainnya. Tapi yang paling aku khawatirkan dari kalian itu adalah syirik kecil. Wa ma huwa asyirkul asghar ar-riya, yaitu riya. Artinya wajib bagi kita mensucikan hati kita dengan mentauhidkan Allah, dengan cara juga meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Tidaklah Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk mentauhidkan Allah kecuali setelahnya Allah larang dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi harus satu paket. Wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, cara mensucikan jiwa kita ikhwatal iman adalah dengan memperbanyak doa. Doa itu kata Fadilatul Syekh miftahu zakatin nufus. Doa itu kunci kesucian jiwa. Ya. Doa itu kunci kesucian jiwa. Kenapa demikian? Karena berdoa itu adalah satu sikap kita menganggap diri kita itu fakir dan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu ghani, kaya. Menganggap diri kita itu hina dan menganggap Allah itu punya segala. Itu dengan berdoa. Dan dikatakan ada orang yang fakir datang kepada orang kaya. Lalu dia minta bantuan. Kata orang kaya ini datang kepada seorang ulama bahwa saya membutuhkan ini dan ini untuk hajat hidup saya. Kata orang fakir ini. Lalu kemudian kata ulama itu mengatakan, sesungguhnya aku bukanlah orang yang Anda maksudkan, karena saya tidak punya dari dunia ini kecuali sedikit ilmu yang aku ajarkan. Jika kamu mau, coba datanglah kepada si fulan itu yang sedang ada di ujung sebelah sana. Ini di Masjid Nabawi. Coba kamu datang ke si fulan, itu ditunjuk orangnya, itu ada di sebelah sana. Didatangilah oleh orang fakir ini, bersegera datang ke sana. Apa yang terjadi? Ketika dia menuju kepada orang tersebut, orang yang ditunjuk oleh seorang ulama ini tengah mengangkat kedua tangannya berdoa. Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupkanlah aku dengan perkara yang halal, dengan hartamu yang halal. Ya. Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupkanlah aku rizkimu yang halal. Dan aku minta kepadamu rizki yang halal. Belum ngomong lisannya orang fakir ini meminta sesuatu hajat hidupnya dia kepada orang kaya ini, tapi orang kaya ini dia lagi berdoa kepada Allah semoga Allah mengkaruniakan kepadanya rizki. Apa kata orang fakir? Kenapa aku mesti minta kepada manusia yang dianggap dia kaya padahal dia sendiri minta kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Doa ikhwatal iman ini adalah kunci untuk kesucian jiwa-jiwa kita. Dan banyak ayat-ayat ataupun hadis yang mengajarkan kepada kita untuk kesucian ya jiwa kita. Salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Rasul. Yang bunyinya adalah apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwaku ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penolong dan pembela kami. Lihat di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk kesucian jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa untuk kesucian jiwa kita yang tidak boleh dilupakan oleh kita. Atau misalkan doa yang sering kita sebutkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, ini dua amalan yang bisa mensucikan jiwa kita. Yang ketiganya, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, adalah dengan tilawatul Quran. Orang yang ingin mensucikan jiwanya jangan pernah berharap kalau kita ingin jiwa kita punya nafsul mutmainnah jauh dari Al-Qur'anul Karim. Para sahabat di saat perang pun mereka tetap dekat dengan Al-Qur'an. Antum kalau punya mobil dan antum barangkali ada apa namanya ya, ada yang bisa disetelkan di situ porotalnya, ya kan? Atau kalaupun antum punya supir dan di situ antum misalkan tidak cukup mendengar tapi antum bisa membacanya, antum ambil mushaf itu, baca setiap hari. Ada wirid harian kita kalau kita pengen jiwa kita ini tenang. Ada wirid harian. Antum bisa bekerja 8 hari itu di depan mesin misalkan, ya. Kita bisa bekerja 8 jam atau 9 jam misalkan di depan tumpukan kertas yang kita tanda tangannya, kita periksa sampai angka-angkanya semuanya kita periksa, rumus-rumusnya kita periksa. Kenapa kita tidak meluangkan waktu 1 hari, ada wirid harian kita, 1 halaman, 2 halaman kita baca. Itu bisa mensucikan jiwa kita. Karena yang bisa menambah kesucian jiwa kita adalah ketika keimanan kita bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan kita. Banyak orang saat ini tertipu dengan kesibukan dia. Nanti saya baca Al-Quran di rumah saja. Nanti saya baca Al-Quran kalau sudah usia saya segini. Nanti saja hari Sabtu atau Ahad misalnya saat libur. Kita bisa menjamin nggak waktu kita ini, usia kita ini sampai kepada kepulangan kita ke rumah? Ya kan? Bisa nggak menjamin bahwa usia kita ini sampai kepada hari Sabtu, hari Ahad, weekend kita? Bisa nggak kita ini punya usia sampai usia 40-50 tahun? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Bahkan ini barangkali ya, survei yang dilakukan oleh seorang peneliti, bukan muslim, penelitinya adalah orang kafir, saya lupa namanya. Di dunia ini seluruh negara nih, terhadap kematian manusia itu ternyata orang yang meninggal di usia muda itu bisa mencapai 60%. Sisanya itu adalah 40% berarti yang udah tua, yang apa gitu ya, gitu. Tapi 60% itu ternyata yang muda-muda. Apalagi kalau dihubungkan dengan adanya perang gitu ya, pasukan mujahid, ya. Mana ada kan kalau misalkan al-qawaid itu adalah orang-orang yang sudah pensiun, yang di atasnya 55 tahun, 60 tahun, kan mereka sudah di rumah tuh. Kalau ada di rumah, lalu kemudian suruh beraktivitas sebagaimana anak-anak muda, sulit. Ya kan? Sulit. Apakah kita mau beribadah kepada Allah nunggu usia tua kita? Wallahi ikhwatal iman azanallah. Ini perkara yang sangat penting. Kita ini butuh kesucian jiwa kita. Salah satunya itu adalah dengan tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ada wirid harian kita dari Al-Quranul Karim. Karena itu yang bisa menambah kesucian jiwa kita.
Kita bisa membaca buku-buku Islam berlembar-lembar, buku ini selesai gitu ya. Kita bisa tuh membikin, ya kalau saya bisa sebagai seorang guru di sekolahan, saya bisa membaca tiap hari ini buku berlembar-lembar terus gitu ya. Diktat-diktat kuliah anak-anak, bahkan skripsi anak-anak mahasiswa, saya koreksi, saya apa semuanya. Kalau saya tidak membaca Al-Quran setiap hari, wallahi kerugian yang luar biasa. Membuka lembar-lembaran kertas ini pahalanya mungkin cukup karena kita apa menjadi guru di situ. Tapi ketika membaca Al-Quran, setiap huruf itu membawa 10 kebaikan. Yang keempat, ikhwatul iman azanallah. Ini kita singkat ya. Jadikanlah Rasulullah itu sebagai uswah kita, teladan kita, ikhwatul iman. Kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya kiai, punya ajengan, punya habib, atau punya siapapun yang menjadi apa? Menjadi orang yang kita ambil ilmu darinya. Tapi tetap uswah dan keteladanan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang layak untuk dijadikan keteladanan kita kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu yang sudah sering dibaca dalam ya Rabiul Awal biasanya. Tapi kadang-kadang lisan kita mengucapkan itu, tapi kenyataannya tidak. Bagaimana cara mempelajari kita atau menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita? Pelajari sirahnya. Ya, pelajari sirahnya. Bagaimana Rasulullah kecil, karena Rasulullah usia 63 wafat. Rasulullah menginjak masa kanak-kanak, masa remaja, masa bekerja gitu ya. Masa dia sudah dewasa. Rasul mengalami itu semuanya. Dan kalau misalkan kita lihat sejarah tersebut, ini siratul Rasul, lalu kemudian ini perjalanan hidup kita. Coba ketika saat ini kita 35 tahun, Rasul 35 tahun ini Rasul sudah bisa apa? Rasul sedang apa di situ? Siapa yang usia 12 tahun itu sudah jualan, sudah aktif dagang nyari uang sendiri. Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim, ikhwatal iman. Rasulullah itu makan itu dari hasil jerih payah sendiri sejak kecil. Tidak berpangku tangan dengan apa kemampuan orang tua, tidak. Usia 12 tahun sudah dagang, sudah ikut kepada pamannya dagang kemana-mana. Ini kan sirah perjalanan hidup manusia yang kita jadikan sebagai suri teladan kita. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita misalkan tamat SMA, ya tamat SMA misalkan 20 atau 18 tahun misalnya, ya bagaimana usia Rasulullah pada saat 18 tahun itu seperti apa? Saya kadang-kadang ya secara pribadi, jangankan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ulama saja yang kita baca sirahnya, bukan di kalangan sahabat tapi ulama, misalkan sebut saja Imam Syafi'i, imam kita rahimahullahu tabaraka wa taala, 6 tahun sudah hafal Al-Quran, 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik, ya. Kemudian setelah itu beliau langsung berguru kepada Imam Malik sampai kurang lebih belasan tahun, sampai 18 tahun sudah jadi mufti. Kita 18 tahun baru daftar kerja atau kita kuliah, ya kan? Kita kuliah. Betapa banyak waktu kita yang terbuang pada perkara-perkara yang itu semuanya itu kadang-kadang tidak membawa kebaikan itu agama kita. Tapi kalau kita jadikan Rasulullah sebagai teladan kita, ikhwatal iman, maka Pak, setiap tahun dalam usia kita pasti akan bermanfaat. Caranya pelajari sirah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang kelima, belum masuk waktu maghrib ya. Kaidah yang kelima, mensucikan jiwa kita itu dengan cara takhliyah wa tahliyah. Pakai kha yang pertama takhliyah. Yang kedua tahliyah, pakai ha. Apa itu tahliyah? Yaitu membersihkan diri kita itu dari berbagai macam keburukan. Akhlak yang buruk kita bersihkan. Kebohongan, ketidakamaнаhan pada diri kita, ya. Kita sering khianat, kita sering ingkar janji, kita sering suudzon. Ini berusaha kita kikis. Lalu tahliyah yang kedua adalah menghiasi diri kita. Ketika kita tidak berbohong, belajar untuk jujur. Ketika kita khianat, belajar untuk menepati janji, untuk menjaga amanah.
Ketika kita bersuuzon, belajar untuk husnuzon. Kebalikannya, kebalikannya. Itu namanya takhliyah dan tahliyah. Ketika kita faham bahwa banyak sekali kesyirikan yang terjadi yang dilakukan oleh kita berdoa kepada selain Allah misalkan, itu kesyirikan, maka ini segera tutup dengan taubat, kita mulai berdoanya kepada Allah. Ketika ada orang menyembelih binatang yang ditujukan untuk sesajen dan yang lainnya, untuk dewa ini dan segala macamnya, yang ini murni merupakan sebuah kesyirikan, maka apa? Kita berusaha menyembelih hewan bismillah, lalu kemudian apa? Kita ajak saudara kita untuk makan bersama, gitu ya, untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ini takhliyah, yang ini tahliyah. Jadi kalau kita melihat ada satu perbuatan yang buruk yang kita lakukan, segera ditutup lalu kemudian diisi dengan kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan yang buruk. Ayat Al-Quran mengatakan apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan. Seperti tadi saya contohkan. Kalau antum sengaja mengosongkan jiwa kita ini, tidak ada sholat, tidak ada tilawah Al-Quran, tidak ada zikir, maka yang ada adalah apa? Antum rela ngopi bisa berjam-jam itu dengan teman-teman, ya kan? Antum rela kemudian ngobrol ke sana kemari menghabiskan waktu. Antum rela uangnya dikeluarkan untuk mentraktir teman, sementara di rumah barangkali ada orang tua kita, ada adik kita, ada ya, barangkali ada anak kita yang membutuhkan uang jajan tersebut, ada SPP yang harus dibayarkan. Tapi kita rela. Kenapa melakukan hal itu? Karena hati kita kotor. Sehingga kekosongan itu diisi oleh keburukan. Al-Quran mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau ada sesuatu yang kotor segera diisi. Antum lihat misalkan ini kalau misalkan saya sedikit saja misalkan teh ini kan warnanya coklat, ya, anggap saja ini tidak murni kan, sudah bercampur dengan gula, sudah bercampur dengan teh sehingga warnanya coklat. Tapi warna coklat ini separuh segini, lalu kemudian apa? Saya isi terus, air ini penuh, saya isi terus gitu. Kira-kira yang coklatnya kemana? Hilang. Ya kan? Itulah hati kita. Ini akan hilang coklat ini. Nih yang warna coklat ini, kalau kita terus isi dengan air yang bening ini, yang bersih, terus gitu ya, ini coklatnya hilang. Menandakan apa? Keburukan yang ada pada diri kita, ikhwatal iman. Kalau itu kemudian diisi dengan kebaikan terus gitu kan, maka jangan pernah bosan berbuat baik. Pasti keburukan itu akan hilang dari kita. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kalau antum mau ke masjid lalu ada orang yang membuli kita, sok alim lu, gitu ya. Misalkan ada orang datang ke masjid, surga kayak milik dia saja, kayak milik kamu saja. Apa lisan kita tidak perlu kita komentari itu? Ya kan, jalan aja udah terus ke masjid. Kata Syekhul Islam itu bahwa kalau kemudian ketika kita akan melakukan kebaikan lalu ada bisikan-bisikan syaitan karena riya, karena sum'ah, karena ujub, karena takabur, jangan berhenti, lanjutkan kebaikan tersebut, nanti keburukan itu akan hilang dengan sendiri. Ada kalanya orang, kenapa Anda ke masjid? Saya malas. Kenapa malas? Tapi semua orang ngomong bahwa saya ke masjid itu seakan-akan saya mau alim, mau masuk surga sendiri. Saya lebih baik sholat di rumah. Itu maghrur, itu tertipu. Itu tertipu. Apa kata para ulama? Meninggalkan kebaikan karena takut dipuji itu sebenarnya sudah riya. Ya. Meninggalkan kebaikan. Saya tidak mau sedekah, takut namanya itu dicantumin. Ya kan? Takut nanti namanya sama panitia mesti disebutin. Akhirnya saya enggak sedekah. Itu riya tuh. Ya. Itu riya sebenarnya. Maka biarkan saja nama kita disebutkan terus gitu. Karena memang itu misalkan sudah SOP-nya gitu ya. Bahwa orang sedekah di situ, ya itu namanya disebut. Mohon maaf bisa disebutin 1, 2, 3 ini. Kita mengatakan tulis saja ya hamba Allah kan. Ternyata apa? Semua nama yang lainnya disebutkan kecuali hamba Allah. Kita lagi sholat di situ. Dalam hati kita itu namanya hamba Allah, saya itu. Meskipun gak disebutkan,
Itu sudah ujub dalam dirinya kan. Sebutin aja, tidak mengapa. Ya, orang zakat itu boleh secara terang-terangan, boleh juga tersembunyi. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikhwatul iman, suatu ketika ada seorang sahabat yang dia bersedekah. Lalu kemudian apa? Dia sembunyi. Tidak ada orang yang tahu ketika dia bersedekah. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib, dia dilihat oleh Rasul, dia bersedekah dan tidak ada orang yang lain. Tapi dalam hari yang lain dia bersedekah, dia bawa itu. Ini sedekah saya, gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu melakukan hal itu? Kata Ali bin Abi Thalib, bukankah Allah mengajarkan kepada kita sedekah itu bisa sirran wa alaniyah, bisa tersembunyi, bisa juga apa? Terang-terangan. Kalau memang perlu disebutkan, sebutan saja. Ya. Nah, ini namanya takhliyah dan takliyah. Yang keenam, kaidah untuk mensucikan jiwa kita itu ikhwatal iman, tutup rapat-rapat pintu-pintu yang yang akan mengotori hati kita. Misalkan persahabatan. Kalau ternyata dengan persahabatan kita dengan si fulan ini membawa rusaknya hati kita, maka tutup. Grup. Ya, kan sekarang begitu. Sekarang grup. Antum kalau lihat misalkan apa? Misalkan lihat misalkan di snack video atau antum lihat misalkan di TikTok gitu ya. Itu kan komentar-komentar ketika ada video, komentarnya banyak. Gitu. Komentar itu kan macam-macam semuanya. Kalau memang antum tidak bisa berkomentar baik di situ, sampai pada akhirnya di situ berkata yang buruk dan yang lainnya, tidak ada upaya untuk pembelaan terhadap syariat, tidak diniatkan untuk itu, maka berarti itu kan masalah, akan bahaya. Antum boleh tutup itu segera, hal seperti itu. Grup misalkan, kalau memang grup WhatsApp itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan antum, tidak ada kaitannya dengan agama, tidak bisa menambah keimanan, ya kan, maka itu tutup. Ya, ini salah satu cara para ulama seperti itu, menjauhkan ya atau menutup rapat perkara-perkara yang bisa mengotori hati kita dan bisa menjauhkan diri kita dari keutamaan. Yang ketujuh, mengingat kematian. Saya kira ini mengingat kematian, Rasul mengatakan apa? Aksiru min zikri hadhihi ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, mensucikan jiwa, pilih sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang bisa membawa kita. Para ulama mengatakan as-sahibu sahib. Sahib, sahabat kan, sahib itu menarik. Seorang sahabat bagaimanapun dia akan menarik diri kita. Kalau sahabat kita baik akan menarik kepada kebaikan, kalau sahabat kita buruk akan menarik kita pada keburukan. Yang kesembilan, menjauhi dari ujub dan takabur. Kalau kita punya keutamaan, punya kelebihan, harus kita lihat ada orang yang jauh lebih baik dari kita. Ya, kalau ada orang memuji kita, kata para ulama gitu ya, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Kembalikan kepada Allah pujian tersebut. Ada orang memuji kita, takut kemudian kita ujub, kita bangga. Ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah seluruh amal-amal soleh kita. Yang terakhir, kaidah untuk kesucian jiwa kita itu adalah kenali diri kita. Kita ini manusia. Manusia tidak mungkin bisa hidup selamanya di dunia ini. Kita harus diingat. Sekuat apapun badan kita, ikhwatal iman, bahasa orang sekarang misalnya sterek gitu ya, itu ada masanya. Siapa yang paling misalkan orang-orang yang setiap harinya dia berolahraga, setiap harinya dia gym, setiap harinya dia terus ya kesehatan fisiknya dia jaga, ada masanya. Ada masanya. Entah dia sakit, entah dia kemudian ya jantungnya terganggu dan yang lain. Betapa banyak kita dapat orang yang terlalu ya berlebihan berlebihan dalam kan sesuatu yang baik, kalau berlebihan tetap akan tidak baik. Misalnya antum sholat lagi tengah malam itu, sholat tahajud itu kan baik, tapi antum tinggalkan istrimu itu tidur seorang diri, antum sholat aja udah sibuk. Kayak sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, sampai istrinya malas dia berdandan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya apa yang kamu lakukan bukanlah menjadi satu kebaikan.
untuk istrimu punya hak. Jadi sholat malam pun itu ada aturannya. Seorang sahabat dia puasa di siang hari sepanjang harinya, malam harinya dia tahajud tidak tidur, siang harinya dia tidak puasa, siang harinya dia puasa. Sampai kemudian tidak memiliki hak, istrinya itu tidak memiliki hak, anaknya tidak memiliki hak, dia sendiri aja seperti itu. Itu tidaklah baik. Maka Pak, kenali diri kita. Ya. Siapa diri kita? Karena orang yang tidak pernah mampu mengenali diri kita, maka akan sulit mendapatkan kesucian jiwa. Ini 10 kaidah dan satu buku antum sudah bahas. Dan ini satu buku judulnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs. 10 kaidah untuk mensucikan jiwa kita. Ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu tabaraka wa ta'ala. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua ikhwatal iman. Yang ada tinggal pengamalan dari 10 ini. Antum amalkan satu persatu, tahapan demi tahapan yang ada. Semoga kita semua terjaga kesucian jiwa kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.